Faktor genetik ini di sini didefinisikan sebagai jika orang tua ya ada yang terkena penyakit jantung usia muda, dalam hal ini khususnya penyakit jantung koroner ya, usia muda. Jadi kalau ibu itu usia di bawah 55, sedangkan ayah itu di bawah usia 45, itu termasuk usia muda untuk terkena penyakit jantung. Nah, kalau ada itu maka ada resiko keturunannya mengidap penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi tidak berarti misalkan bapaknya kena serangan jantung usia 70, berarti anaknya punya resiko serangan jantung juga. Tidak. Secara teori itu tidak masuk sebagai faktor resiko. Gitu. Iya, memang ada beberapa yang berpikiran seperti itu ya dok ya, bahwa penyakit jantung ini nurun loh, sama seperti gula, seperti darah tinggi kayak gitu ya dok ya. Nah di sini berarti terjawab ya dok ya, bahwa memang itu salah satu faktor resiko ya, bukan suatu keturunan tapi memang faktor resiko gitu. Nah dok, saya jadi ini nih dok, tadi kan sempat membahas nyeri dada, kemudian sesek ya dok ya. Saya tuh inget dok, ada tetangga saya yang pernah bilang angin duduk dok. Nah, apakah sama itu dok, seperti itu dok? Ya, jadi ini istilah yang cukup viral ya sebetulnya. Angin duduk. Nah, angin duduk itu kalau di medis, dunia medis itu disebut dengan angina pectoris. Nah, ini mengarahnya adalah ke penyakit jantung koroner. Terutama serangan jantung koroner. Tadi salah satu jenisnya itu tadi ya dok ya? Iya, salah satu jenisnya. Jadi penyakit jantung koroner, kalau yang disebut dengan serangan jantung koroner itu berarti merupakan kegawat daruratan. Gitu. Jadi pasien merasa dadanya tidak nyaman ya, badannya mungkin juga terasa lemes, nggak karuan, kemudian ada keringat dingin ya, jadi seperti orang masuk angin. Nah, kalau zaman dulu ya itu biasanya kalau lagi kerja terus masuk angin, habis gitu duduk dikeroki ya kan. Nah, terus biasanya tuh terus bablas. Nah, itu makanya disebut angin duduk. Masuk angin terus duduk. Nah, terus duduk terus. Iya. Gitu ya, Dok ya. Tapi kira-kira dari kerokan itu apakah memperberat, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau memang itu angin duduk ya, itu akan memperberat kondisi jantungnya, karena dengan kerokan itu pembuluh darah itu akan melebar ya, dan itu justru akan memperberat beban jantung. Sedangkan jantungnya sedang serangan. Gitu, ada penyumbatan yang terjadi secara tiba-tiba. Gitu. Nah, kira-kira nih Dok, kalau kondisi seperti itu, kalau untuk orang awam apa nih Dok yang harus kita lakukan, Dok? Ya, kalau nyeri dada ya yang seperti itu, maka dianjurkan pertama, jika memang keluhannya berat sekali ya, nyeri dadanya seperti tadi misalkan sampai keringat dingin, mual, muntah, badan lemes ya, sebaiknya jangan menunda untuk segera ke rumah sakit, ke IGD ya, instalasi gawat darurat. Tapi kalau misalkan nyeri dadanya tidak terlalu berat, misalkan muncul saat aktivitas, terus hentikan saja aktivitasnya ya, direlaksasi sebentar ya. Kalau hilang ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau kira-kira kok kayaknya agak lama ya, 2 menit 3 menit belum ada gejala berkurang, bisa diberikan obat nitrat di bawah lidah. Gitu. Iya. Kalau masih memang tidak membaik, baru ke UGD. Gitu. Mungkin yang sudah punya simpenan ya Dok ya. Biasanya pasien-pasien yang sudah rutin ya Dok ya. Ya, biasanya kan sudah pernah nyeri dada, itu biasanya menyimpan obat bawah lidah. Nah, kalau serangan begitu, coba itu dulu. Kalau tidak membaik, baru ke rumah sakit. Dok, kalau misalnya nih Dok,
kan namanya orang awam ya dok ya. Di situ ngertinya badannya pegel, ininya sakit gitu ya dok ya. Terus malah minumnya anti nyeri misalnya dok, minum ibuprofen atau lainnya itu gimana dok kira-kira efeknya dok? Ya, jadi kalau memang nyeri dada, ya nyeri dada, nah ini mungkin saya harus jelaskan sedikit ya. Nyeri dada seperti apa yang mengarah ke jantung, koroner ya. Iya, dok, gimana, dok? Jadi keluhan nyeri dadanya merupakan nyeri dada yang tumpul. Tidak bisa kita tunjuk satu titik. Ya, rasanya di dalam dada, kemudian seperti tertindih atau terikat atau tertekan. Nah, kemudian ada gejala lainnya seperti tadi mual, muntah, keringat dingin ya. Dan akan makin memberat keluhan nyeri dadanya bila kita melakukan aktivitas. Itu akan makin memberat. Nah, kalau seperti itu keluhan nyeri dadanya, maka jangan diberikan obat anti nyeri. Jangan ya dok ya, jangan, malah tidak boleh, tidak boleh. Nah. Jadi seperti ibuprofen, asam mefenamat, ya mungkin apalagi natrium diklofenak, meloxicam dan lain sebagainya, jangan diberikan. Kenapa? Kalau memang ternyata dia itu serangan jantung, ya, itu akan memperberat. Oh gitu. Ya. Berarti si kerokan sama si anti nyeri itu ditolak ya dok ya sama jantung ya dok ya? Nggak boleh. Jadi justru berbahaya, gitu. Justru akan memperberat. Gitu. Jadi hati-hati. Berarti intinya kalau udah ada keluhan seperti itu, apalagi sudah jelas faktor resikonya ya dok ya, segera ke IGD aja ya dok ya. Minimal periksakan ke dokter umum dulu, nanti supaya ya, dok? Supaya bisa dipilah, oh ini kegawatan atau tidak. Ya. Nah, gini dok, ini tadi kan macam-macam ya dok ya penyakit jantung ya dok ya. Tadi dokter menyebutkan ada yang kakinya bengkak dua-duanya ya dok ya. Nah, itu apa dok bedanya sama yang bengkaknya cuma satu dok? Dan itu jenis apa tuh dok? Jadi di sini yang saya maksud kaki bengkak itu karena adanya gagal jantung. Ya. Jadi dari semua jenis penyakit jantung tadi yang saya sebutkan di awal, ya, kalau itu tidak bisa kita kontrol, ya, atau istilahnya kebanjur, ya, itu bisa terjadi namanya gagal jantung, di mana pompa jantung itu terganggu. Nah, sehingga bisa terjadi penumpukan cairan. Ya, betul. Nah, yang paling bawah dari organ manusia adalah kaki. Iya, sesuai gravitasi ya dok ya? Ya, sesuai gravitasi, karena air mintanya di bawah. Gitu. Nah, sehingga akan bengkak di kaki, di tungkai. Nah, itu kalau dari gagal jantung, itu dua-duanya, kanan kiri, dan biasanya kalau ditekan itu akan cekung. Nggak balik ya dok ya? Ya, sebelum dia nantinya kembali lagi, itu cekung dulu.